Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis menyebutkan bahwa usulul firaq, jadi asal usulnya firqah-firqah yang ada itu 6, ya, disebut salah satunya Rafidhah, ya. Kemudian dari 6 itu pecah masing-masing menjadi 12, jadilah ya 72. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah itu menyebutkan bahwa Rafidhah yang sudah mengkafirkan para sahabat, kemudian juga Jahmiyah yang sudah mengingkari seluruh nama Allah dan sifatnya, ini sudah di luar yang 72 itu, ya, di luar yang 72 itu. Adapun walau mungkin sebutannya itu Rafidhah, tapi kalau pribadi orang yang bergolong ke situ ternyata ada orang-orang yang tidak sampai kesatannya seperti itu, karena ada orang itu gabungnya dengan mana, tapi sebenarnya secara pribadi dia ya, tidak, kesesatannya tidak sampai segitunya. Semisal secara asal bahwa Syiah, Itsna Asyariyah atau Imamiyah itu meyakini Quran itu sudah berubah, alias Quran yang ada pada Ahlus Sunnah ini tidak asli. Ya. Itu termaktub dalam kitab yang menjadi pegangannya seperti kitab Ushulul Kafi. Ya. Pegangan Syiah, Itsna Asyariyah, Syiah Khomeiniyah. Tapi tidak setiap orang yang tergabung dalam Syiah di situ itu keyakinannya seperti itu. Itu maksud saya. Ya. Dan kita nggak bisa menghukumi secara kebiahuyah. Sesatnya memang sesat. Ya, tapi apakah semuanya divonis keluar dari Islam? Tentunya tidak. Kalau kesyirikannya, akidahnya, memang bisa dikatakan akidah seperti ini kufur, akidah seperti ini di luar Islam, akidah seperti ini, ya, yakni takfiru awsaf, menvonis kafir sifat atau perbuatan, itu memang bisa. Tapi kalau sudah takfirul muayyan, menvonis kafir orang-orangnya secara tunjuk nama, tunjuk hidung, tidak setiap orang yang bergabung dalam suatu kelompok itu selalu dihukumi sama dengan ya paham kelompoknya. Jadi di antara kaum muslimin itu nanti ada yang dikeluarkan dari neraka, padahal dia belum beramal kebaikan sama sekali, tapi dia masih punya iman walau seberat atom di dalam hatinya. Bahkan ada orang yang dikeluarkan dari neraka karena pernah mengucapkan la ilaha illallah, padahal dia tidak tahu. Dan dia hanya mengatakan, saya dengar orang mengucapkannya, maka saya ikut-ikutan mengucapkannya. Padahal secara kaidah, kalau orang tidak memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah, itu kan la ilaha illallahnya enggak sah, kan begitu kan? Itu kita kaji supaya kita sah. Bab syurut la ilaha illallah, bab nawaqidul Islam, itu bukan kita pelajari untuk kita gunakan menvonis orang. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah bahkan menyatakan ketika menjelaskan tentang bahwa di antara penghalang vonis kafir itu adalah al-khata'u, ketidaksengajaan. Beliau menjelaskan orang melakukan syirik besar, orang melakukan kufur besar, ketika dia tidak menyengaja untuk melakukan syirik besar itu atau kufur besar itu, dalam artian karena kebodohannya, bahkan dia kalau dibilang perbuatannya itu syirik, dia marah. Kalau memang syirik saya enggak mungkin melakukannya. Ini bukan syirik. Sehingga dia melakukannya itu bukan karena menyengaja ingin keluar dari Islam, ingin batal keislamannya dengan kesyirikannya. Padahal orang yang berilmu tahu betul 100% bahwa itu syirik besar.
itu orang begitu nggak boleh dihukumi kafir atau keluar dari Islam. Karena dia tidak pernah punya niat untuk keluar dari Islam. Dia berarti telah bersalah. Kita menghukumi perbuatannya tetap itu syirik besar, itu kufur besar, itu membatalkan keislaman, itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi orang yang melakukannya kadang-kadang ya tetap dihukumi muslim karena dia tidak mau selain Islam. Dan dia meyakini apa yang dilakukan itu bukan kesyirikan, bukan kekufuran. Sehingga dia tidak ada unsur kesengajaan ingin melakukan kekufuran atau kesyirikan. Ya. Karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika melihat ada orang-orang yang menyembah patungnya Syekh Abdul Qadir Jailani di atas kuburannya dan juga menyembah patungnya rukuk sujud kepada ya, patungnya Syekh Ahmad Al-Badawi di atas kuburannya. Kata beliau, tidak mungkin ya, kami itu menvonis kafir mereka. Dan hal itu karena kebodohan mereka dan karena syubhat yang bercokol kuat di kepala mereka. Ya, padahal jelas-jelas syirik besar. Ini contoh, gitu loh ya, contoh. Ya. Lu termasuk ajarannya mereka begitu. Iya, tapi yang ngikuti ini loh. Belum tentu begitu. Nah, hampir semuanya termasuk Jahmiyah itu sebenarnya konsepnya kan kufur, mengingkari semua nama Allah dan sifatnya. Bahkan kekufurannya lebih parah dari Yahudi Nasrani. Kalau mau tapi mereka tidak mau selain Islam. Dan mereka menganggap inilah tauhid, memahasucikan Allah dari segala penyerupaan. Coba. Ya, secara konsep kelompok itu adalah di luar Islam. Tapi orang-orangnya yang berpecah belah kan orang-orangnya menjadi bergolong-golong. Nah ini tidak gampang mengeluarkan mereka dari Islam. Bukan perkara ringan. Gitu ya. Nah, karena itu kita mengkaji bab akidah ini bukan untuk menvonis orang tapi agar kita tidak terjumus kepada hal-hal yang menyimpang dari faham Nabi dan para sahabat, dari akidah Nabi dan para sahabat. Itu yang utama. Kemudian orang sekelas kita tidak punya hak untuk menvonis kafir. Ini harus diketahui. Itu haknya para orang-orang yang mendalam ilmu, para ulama, ya qadhi, ar-rasikhuna al-ilm. Ini penting, ar-rasikhuna fil ilm. Dan itu di bab takfir, qadhiyatu takfir baina ahli sunnah wa firaqid dalal, ya, permasalahan vonis kafir antara ahli sunnah dibandingkan firqah-firqah yang sesat, itu jelas gamblang dibahas tentang masalah itu.